Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, banyak rezeki dan bahagia dengan keluarga. Amin. Kali ini kembali saya akan mengadakan survei elektabilitas ya, tokoh-tokoh Indonesia ya. Dan saya sertakan nama-nama yaitu Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Anies, dan Pak Panji Gumilang. Nah, langsung saja kita lihat hasil pollingnya ya. Yang pertama ya, jadi saya membuat polling dengan judul siapakah tokoh hebat 2023 ya. Yang pertama Pak Jokowi mendapat 6%. Yang kedua Pak Prabowo mendapat 1%. Dan yang ketiga Ganjar Pranowo mendapatkan 2%. Yang keempat Anies Baswedan 8%. Dan yang kelima Panji Gumilang mendapatkan 83%. Wow. Dan ini diikuti oleh sekitar 2.600 ya, yang memberikan polling ya, memberikan suara. Nah, apa maknanya dari semua ini? Bahwa di balik kasus-kasus yang dihadapi oleh Pak Panji Gumilang, rupanya masyarakat Indonesia semakin tertarik dengan sosok ini ya. Kenapa? Karena betul-betul Bapak Panji Gumilang ini terkesan sangat diskriminasi ya. Apa buktinya ya? Katanya TPPU Pak Panji Gumilang ini tidak kekurangan bukti-bukti sehingga kasusnya gelar perkaranya ditunda sampai minggu depan ya. Padahal kita lihat pondok pesantren Al Zaitun itu sudah digrebek, digeledah segala macam ya, sampai membuat takut santri-santri yang ada di sana. Ada apa ini? Kok polisi-polisi pada datang ya, memakai laras panjang ya, menakuti santri-santri yang ada di sana. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya kan, ini sepertinya masuk pelanggaran HAM ya, karena sudah membuat ketakutan kepada anak-anak santri yang ada di sana. Ya. Harusnya sebelum itu adalah pemberitahuan dulu lah, ya kan? Supaya santri-santri itu tidak tahu apa yang terjadi. Nah. Terus dari kasus-kasus yang dilaporkan juga mengenai penistaan agama, penodaan agama itu, semua kasus yang dituduhkan itu bisa dibantah oleh intelektual Muslim ya, dokter-dokter Muslim, bahwa semua itu bisa diperdebatkan, masuk ke ranah perdebatan ya. Nah, ingin mengindikasikan bahwa kriminalisasi yang dialami oleh Pak Panji Gumilang ini terkesan sangat dipaksakan. Jadi apa ya, belum kelar kasusnya sudah muncul kasus yang baru. Pertamanya di framing dengan berbagai macam fitnah yang muncul dari medianya adalah Tipiono ya. Tipiono ini kalau kita lihat sejarahnya itu muncul dari lumpur lapindo ya. Jangan-jangan Tipiono ini adalah Dajjal yang berasal dari lumpur lapindo yang menjadi media narasumber untuk melancarkan aksi-aksi fitnah-fitnah kejinya. Ya bayangkan saja, Pak Panji Gumilang ini difitnah komunis, difitnah NII ya, difitnah Isa Bugis ya, difitnah cabul ya, difitnah santri-santri di sana katanya boleh zina yang penting bayar 2 juta ya. Terus apalagi difitnah NII segala macam, dan itu semuanya tidak terbukti ya.
Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa elektabilitas beliau ini sangat naik tajam, karena semua tuduhan yang ditujukan kepada beliau ini tidak terbukti, ya, tapi semua karya-karya nyatanya itu terbukti. Nah, inilah mungkin yang mengakibatkan elektabilitasnya tambah naik dan beliau mulai dikagumi menjadi sosok idol baru di Indonesia. Bayangkan saja, ya, beliau mengalahkan elektabilitasnya Pak Jokowi, ya, dimana dalam survei saya ini Pak Jokowi cuma mendapatkan 6% dan Pak Prabowo cuma 1%, Pak Ganjar cuma 2%, Pak Anies cuma 8% dan beliau adalah 83%. Nah, kalau misalnya beliau ini dicalonkan menjadi presiden oleh salah satu partai atau suaranya mencukupi, ya, presiden threshold, ya, ini sudah dipastikan beliau ini akan jadi presiden. Bayangkan saja 83%, ya, ini sekali putaran sudah automatically, ya. Nah, inilah mungkin yang mengakibatkan politisi-politisi ini harus apa, ya, sepertinya harus membatasi gerak-geriknya dan terkesan dipaksakan harus masuk nih. Jangan sampai ada yang mengangkat beliau menjadi calon presiden. Ya, makanya harus dipaksakan ini masuk penjara ini sampai akhir masa batas calon presiden dan wakil presiden, ya. Mungkin ada, ya, MLSM tertentu yang ingin wakilnya itu maju sebagai wakil presiden atau presiden, sehingga dengan adanya Pak Panji Gumilang ini akan menghalangi, ya, niatnya itu, ya. Dan itu indikasinya sudah ada bahwa ada LSM yang menginginkan supaya, ya, masuk juga di bursa Wapres begitu. Nah, dan LSM inilah yang sangat getol mengkasuskan Pak Panji Gumilang ini, ya, karena mungkin, ya, takut tersaingi. Nah, terus kita lihat Al Zaitun ini sudah dibagi-bagi klaster, ya. Katanya ke Departemen Agama sendiri mendapatkan klaster yang ditugaskan kepadanya itu adalah santri dan pendidikan yang ada di sana. Nah, kalau klaster-klaster yang lain kita tidak tahu siapa yang dapat. Klaster tanahnya, klaster bangunannya, klaster usahanya, entah siapa yang kebagian itu, ya. Wah, betul-betul ini perampokan, ya. Jadi kalau misalnya kasus ini berlalu, ya, dan Pak Panji Gumilang ini ternyata tidak memenuhi syarat sebagai pelanggar aturan atau tidak memenuhi syarat menistakan agama, tidak memenuhi syarat tindak pidana pencucian uang dan tuduhan-tuduhan yang lain yang dialamatkan kepadanya, maka ketika dia bebas nanti otomatis ini pollingnya akan semakin naik nih. Kalau sekarang saja cuma 83%, bisa jadi nanti 99%. Udah, nggak usah ada pemilihan presiden lagi, aklamasi saja sudah jadi ini presiden. Ya, apalagi beliau berstatement sanggup membayar utang negara sebesar 10 triliun warisan Jokowi. Nah, siapa lagi calon presiden yang punya kesanggupan seperti itu? Artinya dia sudah punya pemikiran jauh, ya, dia sudah punya gambaran, dan itu bisa terbayar hanya dari ekonomi biru, ya, dari hasil pertanian, dari hasil kelautan, ya, tidak menyentuh itu hasil-hasil tambang segala macam yang sekarang itu yang menjadi menjadi fondasi utama, ya, untuk membayar utang dari hasil-hasil tambang, ya. Nah, mudah-mudahan saja apa yang dituduhkan beliau ini tidak benar adanya, ya, dan beliau bisa melewati ini dari fitnah-fitnah Dajjal Tipiono yang menampung narasumber tukang fitnah, ya, karena memang itulah ramalannya bahwa Imam Mahdi ini akan muncul, ya, terus disertai dengan fitnah-fitnah keji Dajjal.
Ya itu saja Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.